Halo semuanya, perkenalkan nama saya Petrosintia Matilana Soko. Saat ini saya berstatus sebagai mahasiswi semester 2, Prodi Ilmu Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kesehatan Masyarakat di Universitas Nusa Cendana. Video pembelajaran ini dibuat untuk memenuhi nilai ujian tengah semester mata kuliah Biomedik 2. Nah teman-teman, topik yang akan saya bahas kali ini adalah bakteriologi. Bakteriologi merupakan ilmu yang mempelajari kehidupan dan klasifikasi bakteri, struktur anatomi sel bakteri, cara kerja sel bakteri, interaksi antar sel bakteri, dan juga tanggapan bakteri terhadap perubahan pada lingkungan hidupnya. Nah teman-teman, struktur sel bakteri ini berbeda dengan struktur sel pada manusia, karena pada struktur sel bakteri ini, ia tidak memiliki inti sel. Mari kita lihat struktur sel pada bakteri. Yang pertama ada kapsul. Kapsul merupakan selaput licin yang terdiri dari polisakarida dan terletak di luar dinding sel. Kapsul ini berfungsi untuk mempertahankan diri dari antitoksin yang dihasilkan sel ini. Berikutnya ada dinding sel. Dinding sel merupakan lapisan terluar setelah kapsul yang bertujuan untuk melindungi sel. Nah, dinding sel ini tersusun dari peptidoglikan, yaitu gabungan protein dan Nah, teman-teman, berikutnya membran plasma. Kita bisa lihat pada gambar yang sudah tertera bahwa membran plasma ini merupakan lapisan ketiga yang melindungi sel bakteri, yang dimana membran plasma ini tersusun atas lemak dan protein yang bersifat semi-permeabel dan berfungsi untuk mengatur keluar masuknya zat ke dalam sel. Nah teman-teman, berikutnya sitoplasma. Sitoplasma ini merupakan cairan yang dimana tempat berlangsungnya reaksi metabolik. Berikutnya ada nukleoid yang merupakan area yang berada di sitoplasma yang mengandung DNA. Seperti yang sudah saya katakan sebelumnya teman-teman, bahwa pada sel bakteri ini ia tidak memiliki inti sel, sehingga DNA ini terkandung di dalam sitoplasma yang kita sebut sebagai nukleoid. Nah, teman-teman, berikutnya ada ribosom. Nah, ribosom ini kita bisa lihat pada gambar, yaitu bagian yang berbentuk bulat yang ada dalam sitoplasma dan berdekatan dengan nukleoid, yang dimana organel ini yang bertanggung jawab atas sintesis atau pembentukan protein yang dibutuhkan untuk fungsi metabolisme. Nah, berikutnya ada flagellum atau flagella, yang dimana pada struktur ini ia membantu pergerakan pada sel bakteri. Ada juga pilus, teman-teman. Kita bisa lihat dia berbentuk seperti rambut-rambut yang menempel pada kapsul, yang dimana ia berfungsi untuk atau sebagai penghubung pada saat bakteri melakukan konjugasi atau pertukaran materi genetik. Teman-teman, bakteri memiliki nilai ekonomi yang penting dalam kehidupan manusia, dan demikian pula bakteriologi. Pengetahuan dalam cabang ilmu ini bermanfaat dalam pengobatan, hygiene, ilmu pangan dan gizi, serta pertanian dan industri. Salah satu contohnya pada pemanfaatan bakteri dalam kehidupan, yaitu pemanfaatan bakteri hidrokarbonoklasik untuk penguraian zat kimia dalam air laut apabila terjadi tumpahan minyak. Salah satu contoh bakteri yaitu bakteri Alcaniforax burkumensis. Alcaniforax burkumensis ini sendiri merupakan bakteri gram negatif berbentuk batang atau bacillus yang dapat mengurai hidrokarbon seperti minyak bumi. Ditemukan di lingkungan laut, bakteri ini memiliki kemampuan untuk membantu proses bioremediasi, yaitu membersihkan tumpahan minyak dengan cara memecah senyawa hidrokarbon. Nah teman-teman, sebagai mikroorganisme aerobik, Alcaniforax burkumensis ini memerlukan oksigen untuk tumbuh dan berkembang. Nah teman-teman, berikutnya mari kita lihat cara bakteri ini dalam menguraikan minyak di dalam air laut. Sebagai contohnya bisa kita lihat pada gambar bahwa ketika terjadi tumpahan minyak yang ada pada laut, yang dimana dalam minyak itu terkandung hidrokarbon. Sehingga pada kasus ini Alcanifora burkumensis melakukan penyerapan hidrokarbon, yang dimana ia memiliki kemampuan untuk menempel pada partikel minyak. Bakteri ini menggunakan enzim khusus
untuk memecah molekul-molekul minyak yang ada di permukaan laut untuk mengapung di atas permukaan laut. Lalu pada tahap berikutnya ada degradasi hidrokarbon, yang dimana setelah menempelnya pada partikel minyak, bakteri ini memanfaatkan minyak sebagai sumber karbon dan energi. Melalui proses biodegradasi ini, bakteri menguraikan senyawa menjadi lebih sederhana seperti air atau H2O dan karbon dioksida atau CO2 yang jauh lebih tidak berbahaya lagi bagi lingkungan. Tahap berikutnya ada oxidation of hydrocarbon yang dimana proses degradasi minyak oleh Alkanifora borkumensis juga memerlukan oksigen. Teman-teman bakteri ini menggunakan oksigen terlarut di laut untuk mencerna minyak. Untuk itu, kehadiran oksigen yang cukup di perairan sangat penting untuk proses biodegradasi itu. Teman-teman pasti banyak yang bertanya apakah teknik ini sudah diterapkan di Indonesia. Jawabannya adalah iya, yang dimana sebagai salah satu contoh terjadi tumpahan minyak di Teluk Balikpapan pada tahun 2018. Pada kasus ini, tumpahan ini disebabkan oleh kebocoran pipa milik PT Pertamina atau Persero yang mengangkut minyak mentah dari kilang Balikpapan ke terminal tangki. Kebocoran tersebut menyebabkan sekitar 1.000 ton minyak tumpah ke laut dan mencemari perairan sekitar dan juga menyebabkan kerusakan ekosistem laut serta berdampak pada kehidupan masyarakat pesisir. Sehingga penerapan ini dapat membantu untuk menguraikan minyak yang tumpah dan merusak ekosistem laut. Nah teman-teman, dengan begitu kita sebagai generasi muda diharapkan memiliki ide-ide yang bermanfaat tidak hanya dalam pengobatan atau hygiene, tetapi juga dalam ilmu pangan, pertanian, serta industri yang dapat membangun negara kita. Oke, terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video pembelajaran saya. And if you do anything you want to respond, you can contact me on this email. Thank you for watching. Bye-bye.